Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Farid Ardiansah selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi manajerial, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas 6A yang kami banggakan dan kami cintai. Di sini kami kelompok 9 akan menjelaskan tentang penetapan harga produk berganda yang akan dijelaskan oleh pemateri saya sendiri, Nurul Jannah, Diana Caturvia, dan Mar'atus Solika. Baik, untuk materi lebih jelasnya akan dijelaskan oleh kelompok kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Caturvia, NIM terakhir 185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penetapan harga. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai harga terlebih dahulu. Menurut Kotler, harga adalah salah satu elemen bauran pemasaran atau marketing mix yang dapat menghasilkan pendapatan, di mana elemen yang lain mendapatkan biaya. Sedangkan menurut Niti Semito, yang dimaksud harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang, di mana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain. Sedangkan penetapan harga produk adalah salah satu pengambilan keputusan manajemen yang penting, karena penetapan produk ini tidak hanya menjadi kebijakan pemasaran ataupun di bidang keuangan, akan tetapi kebijakan yang mencangkup seluruh aspek kegiatan di perusahaan. Penetapan harga adalah strategi pemasaran yang menentukan terjadinya transaksi penjual dan juga pembeli. Selanjutnya yaitu tujuan penetapan harga. Yang pertama, yakni memaksimalkan laba. Penetapan harga pada umumnya akan memperhitungkan tingkat keuntungan yang ingin didapatkan atau yang ingin dicapai oleh perusahaan. Apabila sebuah perusahaan menginginkan tingkat laba yang tinggi, maka harga yang ditetapkan untuk konsumen akan tinggi pula. Yang kedua, meraih pangsa pasar. Sebuah perusahaan jika ingin menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka perusahaan tersebut sebaiknya menetapkan harga yang serendah mungkin. Dengan harga turun, maka akan memicu peningkatan permintaan. Yang ketiga yakni return on investment atau ROI atau pengembalian modal usaha. Setiap usaha menginginkan tingkat pengembalian modal yang tinggi. ROI yang tinggi dapat diraih dengan jalan menaikkan profit margin serta meningkatkan angka penjualan. Yang keempat yakni mempertahankan pangsa pasar. Ketika sebuah perusahaan memiliki pangsa pasar tersendiri, maka perlu adanya penetapan harga yang tepat agar dapat tetap mempertahankan pangsa pasar yang ada. Yang kelima yakni tujuan stabilitas harga. Tujuan stabilitas dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri atau industri leader. Yang terakhir yakni menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang baik akan senantiasa menetapkan harga dengan memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi agar tetap memiliki dana yang cukup untuk tetap menjalankan kegiatan usaha bisnis yang dijalani. Kemudian selanjutnya yakni metode penetapan harga. Menurut Kotler, ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk penetapan harga. Yang pertama yakni penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan harga pada faktor yang mempengaruhi selera konsumen dan mengabaikan faktor yang mempengaruhi permintaan seperti biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua yakni metode penetapan harga berbasis biaya. Faktor penentu dalam metode ini yakni aspek biaya atau penawaran, bukan permintaan. Harga ditetapkan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu. Yang ketiga yakni metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya. Hal ini dilakukan atas dasar target volume laba spesifik. Yang terakhir, metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, laba atau permintaan, harga juga dapat ditetapkan berdasarkan persaingan, yakni apa yang dilakukan pesaing. Selanjutnya yakni proses penetapan harga. Menurut Suyanto, terdapat 6 langkah pokok dalam menetapkan harga jual.
yakni yang pertama memilih sasaran harga, yang kedua menentukan permintaan, yang ketiga memperkirakan biaya, yang keempat menganalisis pesaing, yang kelima memilih metode harga yang ingin ditetapkan, yang digunakan maksudnya. Yang terakhir yakni memilih harga akhir. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurulina Nim Tahir 012. Di sini saya akan melanjutkan dari penjelasan pemateri sebelumnya. Saya menjelaskan tentang penetapan harga atau markup. Survei dalam praktik bisnis menunjukkan bahwasannya praktik penetapan harga atau markup merupakan suatu metode penetapan harga yang biasanya paling banyak digunakan oleh perusahaan bisnis. Markup pricing. Markup pricing ini adalah penetapan sebuah harga di mana harga tertentu ditetapkan dengan jelas dengan menambahkan suatu persentase tetap atas biaya produksi. Penetapan markup pricing biasanya berbeda-beda tergantung dari swalayan atau toko yang bersangkutan. Karena disebabkan karena tiga hal. Yang pertama, adanya persaingan dalam kelas produk yang ada. Yang kedua, volume penjualan produk tersebut. Yang ketiga, risiko yang terjadi dalam menjual masing-masing produk. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga yaitu kebijakan untuk memberlakukan harga jual yang berbeda-beda bagi suatu jenis barang yang sama di segmen pasar. Jadi diskriminasi harga biasanya terjadi pada produk yang sama dijual kepada konsumen yang berbeda dengan harga yang berbeda pula. Persyaratan untuk diskriminasi harga yang menguntungkan. Jadi persyaratan diskriminasi harga yang menguntungkan itu ada dua. Yang pertama ialah terdapat elastisitas harga dari permintaan yang ada di antara berbagai bagian pelanggan untuk satu produk tertentu, kecuali elastisitas harga berbeda di antara berbagai bagian produk yang ada di pasar. Kedua, perusahaan tersebut harus mampu mengestimasi pasar dengan mengidentifikasi bagian-bagian pasar yang mencegah perpindahan pelanggan dalam bagian-bagian pasar yang berbeda. Jenis-jenis diskriminasi harga itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, diskriminasi harga derajat ke-1. Jadi diskriminasi harga derajat ke-1 ini menerapkan harga yang berbeda-beda bagi setiap konsumen berdasarkan kemampuan konsumen dalam membeli satu barang. Seperti contohnya, seorang dokter memberlakukan tarif konsultasi yang berbeda kepada setiap pasiennya. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Diskriminasi harga derajat kedua ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda pada jumlah produk atau lot produk yang dijual. Seperti contohnya, pembeli yang membeli mie instan 1 bungkus dengan pembeli mie instan 1 kardus itu harganya pasti akan berbeda. Yang kedua, diskriminasi harga derajat ketiga. Diskriminasi harga derajat ketiga ini dilakukan dengan cara menerapkan harga yang berbeda-beda untuk setiap konsumen berdasarkan reservation price masing-masing kelompok konsumen. Seperti contohnya, barang yang dijual di pedesaan akan berbeda harganya dengan barang yang dijual di perkotaan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marati Solihan yang terakhir 1-7 akan menjelaskan tentang penetapan harga produk berganda. Strategi penetapan harga ditentukan oleh keputusan manajemen tentang bauran produk, kualitas produk, dan juga merek produk. Strategi penetapan harga mempengaruhi keputusan elemen bauran pemasaran lainnya karena harga itu sendiri merupakan salah satu elemen bauran pemasaran. Dalam prosesnya, strategi penetapan harga berlangsung penentuan, analisis situasi, pemilihan strategi, penentuan harga khusus, dan juga kebijakan. Banyak bisnis menggunakan strategi penetapan harga untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Hal tersebut ialah untuk mendapatkan posisi pasar, mencapai kinerja keuangan, penentuan posisi produk, dan juga mempengaruhi persaingan. Selain demikian, dua kecenderungan pun hadir dalam menggunakan harga sebagai variabel strategis.
Model mikroekonomi dasar dari suatu perusahaan mengasumsikan bahwasanya perusahaan memproduksi satu produk yang homogen. Hampir semua perusahaan memproduksi setidaknya beberapa model, gaya, atau ukuran dari keluaran mereka dari masing-masing variasi dipandang sebagai produk yang terpisah untuk maksud penetapan harga. Analisis ini diperumit dengan adanya keterkaitan permintaan dan produksi karena meskipun penetapan harga produk berganda mengharuskan analisis yang sama seperti untuk satu produk. Ada dua jenis keterkaitan. Yang pertama, keterkaitan permintaan. Keterkaitan permintaan timbul karena adanya sifat saling melengkapi atau persaingan di antara berbagai produk perusahaan. Analisis keterkaitan permintaan mempengaruhi keputusan harga melalui pengaruh mereka terhadap pendapatan marginal. Yang kedua, keterkaitan produksi. Sama seperti produk-produk perusahaan yang dapat berkaitan melalui fungsi permintaan. Produk-produk itu juga dapat berkaitan dalam produksi. Beberapa produk dapat diproduksi sama-sama dalam proporsi yang dapat divariasikan atau dalam rasio yang tetap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما اقدرش اطمن روحي